Sadar ataupun tidak, kenaikan BBM hampir saja membunuh banyak orang. Saya baru dengar cerita teman, gajinya UMK, bolak-balik habis 25.000 BBM untuk kerja. Belum yang lain, silahkan dihitung. Maka ini akan membunuh uang jajan anak, membunuh uang belanja istri, dan mungkin akan membunuh sifat peduli dan lama-lama mungkin kita membunuh diri sendiri. Stres selalu melekat dengan setiap orang. Tapi kenaikan BBM ini akan menambah daftar stres dan mungkin akan membuat seorang lebih cepat terbunuh ketimbang sebelum naik BBM. Temanku, jika kamu adalah orang yang merasakan beratnya kenaikan BBM, itu berarti kita berada pada level yang sama. Sama-sama merasakan penderitaan ini. Tidak tahu kemana harus bersuara, karena suara kita sebenarnya dianggap berharga saat pemilu, dan seperti sampah saat semua merasa mewah. Temanku, hanya perlu kita ingat, sepertinya selagi kaki ini berpijak di bumi pertiwi, maka bumi pertiwi akan meminta banyak hal dari kita. Kalau dahulu bumi pertiwi meminta darah dan nyawa, maka hari ini ibu pertiwi meminta kita untuk diam dan berdamai dengan diri sendiri saat bingung kemana harus mengadu. Oh iya, kita masih beriman kan? Alhamdulillah. Maka setiap yang masih memiliki iman, mungkin ini Allah hendak mengajarkan kepada kita untuk tidak menggantungkan hidup kita pada seorang, juga pemerintah. Bisa-bisa karena kita menggantungkan diri, maka resiko mati sendiri. Kita masih beriman, mungkin bukan BBM yang mahal, tapi pendapatan kita yang nihil. Ya beginilah kita, cuma orang kecil. Kembali, kita masih beriman. Allah ingin melatih kita untuk bisa melewati ini semua, tentunya dengan pikiran yang jernih. Kita sudah banyak belajar tentang sabar. Kita akan dicoba dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan pendapatan, bahkan hilang nyawa, gagal panen. Tapi ujung-ujungnya Allah bilang kita berikan kabar gembira untuk orang yang bersabar. Saya bilang sabar di sini karena saat ini kita sudah bingung. Apalagi yang harus bisa kita lakukan selain menangis setiap detik dan kita katakan pada diri kita sendiri agar sabar sebagai penguat diri. Poin 2 setelah kita sabar adalah meminta kepada Allah. Karena setiap malam Allah datang dan berkata dalam hadis qudsi, siapa yang berdoa akan ku ijabahi, siapa yang meminta akan ku beri. Ya, meminta semua hajat kita termasuk kesusahan kita. Terakhir dalam sebuah hadis yang artinya, ketahuilah bahwa barang dagangan Allah itu mahal. Ketahuilah bahwa barang dagangan Allah itu surga. Tidak usah bertanya lagi apa itu barang dagangan Allah. Karena itu saya ingin katakan, kita tidak akan pernah merugi dekat-dekat dengan Allah.